Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Selanjutnya, hari ini kita mau belajar Al-Quran dan hadis. Ya, hari ini Al-Quran hadisnya kita mau belajar tentang menulis huruf hijaiyah. Semuanya masih ingat huruf hijaiyah? Iya, huruf hijaiyah. Ini hurufnya. Nah, silahkan dihafalkan, nggak boleh lupa ya. Kemudian, huruf hijaiyah bisa ditulis dengan terpisah dan juga bisa ditulis dengan bersambung. Kalau ditulis terpisah, contohnya ini. Nah, ba ditulis sendiri, ta ditulis sendiri, ko ditulis sendiri. Satu huruf terpisah. Kemudian ada juga yang ditulis dengan sambung. Nah, huruf hijaiyah yang ditulis bersambung, tidak semuanya huruf bisa ditulis dengan bersambung di tengah, di awal, ataupun di akhir. Nah, ini yang pertama, huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, ataupun di akhir ada 22 huruf. Ya, coba nanti dilihat di buku paket Al-Quran dan hadisnya halaman 10 sampai 12. Di situ sudah dijelaskan huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya, salama, bajuku, syafina. Semuanya ditulis sambung. Semuanya menyambung jadi satu kata ya. Nah, yang kedua, huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung di akhir. Ya, dia berdiri sendiri atau disambung tapi di akhir. Contohnya, ini hurufnya ada 8. Alif, dal, zal, ro, zain, waw, lam alif, ta. Nah, tak bundur ada titiknya di atas, itu namanya tak marbutoh ya. Contohnya ini. Nah, atau bisa dilihat di buku paket halaman 16. Misalkan bentuk tunggalnya da. Nah, da khola, danya di sini berdiri sendiri, dia tidak menyambung dengan kho ya. Dia berdiri sendiri, tidak bisa disambung. Kemudian contoh yang bentuk di akhir. Batoro. Ro-nya bisa disambung, tapi kalau di belakang, kalau ro-nya ditaruh di depan, bentuknya akan sama seperti da. Dia nggak bisa nyambung sama ba. Ya, paham? Ya, selanjutnya. Huruf yang tidak bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir. Jadi dia nggak bisa nyambung sama temennya. Dia cuma berdiri sendiri, satu tok hurufnya. Huruf hamzah. Ya, huruf hamzah dia tidak bisa nyambung sama temennya. Kalau dia mau nyambung sama temennya, dia harus meminjam huruf yang lain. Contohnya, yang pertama huruf hamzah meminjam alif. Tapi syaratnya harokatnya harus fathah. A ya. Kalau hamzah mau harokat kasroh, dia nyambungnya ke ya. Dia pinjam ya. Contohnya naima, bisa disambung karena dia memakai huruf ya. Contohnya lagi, dia meminjam huruf wawu dengan syaratnya harus dhammah. Lauza ya. Jadi hamzah bisa disambung kalau meminjam huruf-huruf 3 ini. Kalau dia tidak meminjam huruf yang lain, dia hanya bisa berdiri sendiri, tidak bisa disambung. Paham ya? Ya.
Selanjutnya, nah, Ustazah ada tugas. Tugasnya gampang banget. Kalau tadi sudah melihat dan memperhatikan contoh yang Isti kasih di depan, pasti sudah bisa mengerjakan tugasnya ini. Oke, ada contohnya. Nah, ini tugasnya hanya 5, mengerjakan 5 tok karena satunya sudah contoh. Contohnya salama. Nanti dibuat kotak gini, terus kalau salama digabung, disambung, contohnya seperti apa? Seperti ini, yang tengah. Kemudian kalau salama ditulis terpisah, ditulis satu-satu, hurufnya seperti apa? Yang di paling akhir ya. Kerjakan yang 5, nomor 2, 3, 4, 5, 6 dikerjakan seperti contoh nomor 1. Bisa ya? Gampang. Oke, nah demikian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dimengerti, insya Allah. Oke, mari untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.